Generasi yang lahir kalau diibaratkan kata bukan dengan permen lahirnya, tapi dengan gadget, ya enggak? Ya, belum bisa baca, belum bisa ngomong, tapi kalau nonton YouTube ada iklan bisa di skip. Keren banget kan? Bahkan bundanya, mamanya bingung. Kalau nggak tolong, ini gimana sih? Pasti ke Ananda ya nggak? Iya, Masya Allah memang luar biasa hebatnya. Namun ya bunda, pastinya ya generasi ini dengan apa ya, yang sangat paham teknologi ini memudahkan tetapi juga melemahkan. Ya nggak? Merasa nggak sih melemahkan? Ya, melemahkan di sini membuat mager, ya nggak? Maunya di kamar terus. Gimana sih supaya kita tidak tergantikan pengasuhan kita oleh si gadget ini? Yuk kita bahas selanjutnya. Karakteristik gen alpha. Karakteristik gen alpha itu sebelumnya tadi digital native yang saya bilang tadi. Anak yang sangat paham sekali dengan gadget. Usianya masih kecil, tubuhnya masih kecil, tapi pengetahuannya sudah sangat luar biasa. Bahkan kita kalah ya enggak? Nah, gimana nih sebagai kita orang tua yang nggak mau dong kecolongan? Karena teknologi ini sudah luar biasa menginfluence yang banyak yang tidak baiknya ya. Bahkan kalau di luar negeri sekolah sudah tidak membolehkan anandanya di beberapa negara ya di luar itu sudah tak ngebolehin bawa gadget karena sudah banyak pengaruh tidak baiknya. Alhamdulillah di kita sih belum, memang tidak diperbolehkan ke sekolah ya, cuma kadang memang ada tugas-tugas PR yang haruskan menggunakan gadget. Nah itu kita harus ada mendampingi ya. Berikutnya cepat menangkap, cepat bosan. Gen alpha ini cepat menangkap dalam artian ketika diajarin tapi cepat bosan gitu ya. Coba perhatikan deh ibu-ibu, kalau Ananda nonton YouTube, senangnya YouTube yang panjang atau yang short? Yang short. Coba dikasih tutorial matematika. Nah, nanti di tutorial matematika nanti tonton ya. Itu yang ada ditonton sampai habis apa gimana? Ya, kalau kok cepet-cepetin habis itu bisa nggak deh? Akhirnya kita sebagai orang tua kita memang harus hadir untuk mengambil alih itu ya. Jadi kita yang nonton, akhirnya kita juga yang menjelaskan. Sayang sekali seharian di handphone. Tapi ketika dikasih tutorial yang bagus, yang mendidik, dia cepetin. Misalnya dikasih, kita kan, saya dan suami itu suka kasih PR motivasi. Jadi kita kasih video, terus ambil intisannya. Itu luar biasa ya, masa kakak cepet banget bikinnya. Kirain benar-benar merhatiin bunda, ternyata dimasukin ke AI. Jadi dimasukin ke AI. Tolong berikan saya motivasi dari video berikut ini. Nanti tutup ternyata tidak, Masya Allah ya. Pokoknya kecolongan cepet banget ya. Kalau dikasih nonton video yang berbau motivasi atau yang ngejelimet itu, maunya dicepetin 2 kali 3 kali ya, cepet gitu ya. Ya, itu yang membuat lazy mind. Apa sih lazy mind? Jadi malas mikir. Ya nggak sih? Kita aja dulu kalau nomor telepon itu ditulis di buku telepon ya nggak? Sekarang coba bunda, itu nggak nomor suami? Enggak, Masya Allah, luar biasa. Karena biasanya kan kita langsung dial aja ya, nggak perlu diingat, kita udah langsung ingat. Kalau zaman dulu kan kita hafalin, ke anak-anak kita dulu dihafalin. Nah, kalau kamu bilang di pasar, nanti dia nomor kita gitu ya. Oke, lanjut. Suka interaktif, anaknya kritis, suka bertanya, apa, kenapa? Nggak bisa cuma dikasih tahu, kamu diam, nanti dikuntik Pak Menteri, nggak bisa ya. Kalau sekarang harus dijelasin. Bahkan ada di ruang psikolog, dikasih tahu sama bapaknya. Jadi sampai datang psikolog itu teman saya. Jadi datang ke situ, gara-gara apa? Jadi bapaknya nasehatin, kamu lagi sakit tenggorokan, jangan minum es. Dia jawab apa? Apa hubungannya antara es dengan sakit tenggorokan?
langsung googling loh, langsung googling. Jadi ketika kita ngasih nasihat ke gen alpha ini, kita harus kasih tahu fakta dan datanya. Jadi kalau misalnya nggak boleh minum es karena apa? Karena sedang sakit tenggorokan. Sebaiknya minum jahe yang menghangatkan. Benar nggak? Nanti di searching di Google keluar nggak? Keluar. Kalau yang cuma bilang es itu memang tidak ada hubungannya. Yang ada nanti itu sebenarnya hanya mindset saja. Nggak bisa. Gen alpha itu nggak bisa digituin. Itu tuh sampai berantemnya panjang itu sampai bawa katana. Katana tahu nggak? Pedang panjang itu saking nggak terima sama bapaknya. Sebegitu impulsifnya anak gen alpha itu ya, responnya luar biasa ketika dia kecanduan dengan gadgetnya ya. Kemudian kritis dan ingin tahu. Saya bilang tadi bagus kritisnya. Cuma saya pun sering mengajarkan ke masa-masa, boleh kritis tapi sampaikan dengan akhlak, dengan adab. Bapak, Ibu, mohon maaf, yang benar seperti ini menurut saya, bukan spontan gitu ya. Kadang-kadang anak ini selalu spontan gitu ya. Kemudian identitas terbentuk secara online dan offline. Kalau kita zaman dulu yang mempengaruhi kita hanya lingkungan rumah, teman, kemudian sekolah ya. Kalau sekarang offline dan online. Yang online ini yang mengerikan. Karena benar-benar kita nggak bisa dampingi. Banyak di antara kita, penelitian di Indonesia itu, apalagi pas pandemi, banyak yang menggunakan gadgetnya sebagai pengalihan pengasuhan. Artinya apa? Ibunya ribet, ibunya repot, udah anaknya diem dikasih. Anaknya diem dikasih. Ya, itu sebenarnya Masya Allah ya, gadget itu tidak hanya merusak otak, nanti kita akan belajar otak anak seperti apa. Tidak hanya merusak otak, tapi mata udah jelas ya, sinar birunya. Kemudian, nah selanjutnya butuh koneksi emosional. Nah kita harus hadir di sini. Suka nggak? Masih suka dongeng nggak sama Anandanya? Aduh, Masya Allah, itu bagus banget. Mendongeng sebelum tidur. Ya. Ya, pokoknya Ananda sekarang itu nggak bisa dikerasin sebenarnya ya. Cuma memang kita kuat tenaga nggak sih Bu kalau mau lembut-lembut gitu? Ya, jadi curhat ya Mbak ya. Oke ya, selanjutnya dulu Ustaz. Nah, ini dia otak anak, memahami otak anak nih. Kenapa sih kita aja zaman dulu kalau nggak nurut langsung ditabrak ya Pak? Sekarang nggak bisa. We need to learn, kita harus belajar. The world is changing, dunia itu sudah berubah. Kalau kata Sayyidina Ali, didiklah anak sesuai zamannya. Nggak bisa disamain dengan zaman kita dulu. Yang apa-apa jebrek, gebit gitu. Oke, kita zaman dulu dicabain juga udah biasa ya. Karena nggak bisa. Selanjutnya ya, ini namanya otak anak. Ini sebenarnya otak itu kompleks. Cuma saya jelaskan yang intinya ya. Ada namanya prefrontal cortex. Itu adalah otak depan yang ada di belakang dahi. Ya, otak depan yang ada di belakang dahi. Ini fungsinya apa? Fungsinya memiliki fungsi eksekutif, fungsi berpikir, untuk mengatur emosi, untuk membuat keputusan. Ini untuk memilah mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Ya. Ini namanya otak yang mengatur semuanya ya. Hanya otak anak ini belum matang, Bunda. Belum matang. Otak matangnya kapan? Usia 25 tahun. Prefrontal cortex ini matangnya di usia 25 tahun. Bayangkan kalau anak nonton gadget, pakai gadget di usia anak-anak yang prefrontal cortexnya belum matang. Dia belum bisa memutuskan kapan harus berhenti. Karena akan terus apa kesenangan. Di sini kita hadir. Nah, gak boleh main HP terus nanti
kamu lelah, matanya rusak otaknya. Bisa dijelaskan sama Ananda. Ya, tapi jangan langsung dibentak. Kan dengan terus kadang-kadang spontan ya. Oke. Iya, kita belajar selanjutnya ini ada namanya amigdala. Amigdala itu otak emosi. Ini penting banget, di situ ada emosi bahagia, emosi sedih, emosi marah, itu adanya di amigdala. Dia kecil, tapi kalau rusak berbahaya. Nah, ini otak yang satu tadi yang prefrontal cortex itu fungsinya untuk ngerem, mau baik atau jelek, ya itu ngerem. Tapi untuk amigdala ini fungsinya alarm. Ketika dibentak, main handphone terus, itu alarm amigdalanya muncul. Alarm amigdala munculnya apa? Akan keluar fight itu marah gitu, ikut marah, ibunya marah ikut marah, atau flight itu pergi ditinggalin, atau diam aja. Ya itu seperti itu fitrahnya seperti itu, ya. Itu makanya kita yang harus belajar meregulasi emosi. Saya pun selalu belajar terus karena apalagi kalau lagi capek ya nggak bisa. Ya? Kalau udah capek ya kurang boleh mengatur emosi ya. Yang kita nanti belajar mengatur emosi, gimana cara mengatur emosi kita. Kalau memang karena kan bahayanya itu nanti ada nih otak yang berikutnya namanya hippocampus. Hippocampus itu otak memori. Otak memori itu menyimpan kenangan paling buruk dan kenangan paling baik. Kenangan yang tengah-tengah nggak ada, tapi kalau yang paling buruk itu tidak. Jadi akan diingat, direkam. Itulah yang suka dibilang namanya luka pengasuhan. Ya, ingat saya punya kena. Ya, luka pengasuhan itulah nantinya mungkin dari kita memvalidasi diri ya, merasakan sendiri. Kenapa sih saya suka nyubit? Oh dulu saya suka dicubit kayaknya sama orang tua. Nah itu tuh tidak berasa akan terinternalisasi dalam diri dan itu kita praktekkan ke anak. Kalau kita yang nggak ngerem, prefrontal cortex kita nggak digunakan, itu yang ada kena lagi anaknya. Jadi kita yang harus saya bilang tadi meregulasi diri. Biasanya ibu-ibu coping stresnya dengan apa nih? Dengan makan di luar, dengan jajan, kalau lagi stres, ngapain tidur? Tidur. Ya, coping stress cara menangani stres setiap orang itu berbeda-beda. Kebetulan saya juga sedang menjalani sesi tentang butterfly hack. Jadi butterfly hack itu Islamic butterfly hack itu jadi teknik meregulasi emosi, kecemasan dengan cara pelukan seperti pelukan kupu-kupu. Nanti kalau ada waktu mungkin dengan ini cara di suasana yang nyaman, tenang untuk melakukan terapi itu. Ada lagi terapi yang memegang ekstern itu. Kalau dari psikologi itu, tapi lagi stres, lebih sama dia dapat hasil dapat emosi. Ya, ambil batu es dirasakan sensasinya supaya ya fokusnya nggak ke tadi nggak ke yang malas tadi. Jadi lebih fokus di situ. Enak banget sebenarnya. Nanti kita belajar ya. Oke, kembali ke hippocampus. Hippocampus ini otak memori ya. Nah, tadi kita apa atau misalnya Nauzubillah ada recehan kepada anak di waktu kecil itu akan terekam sepanjang masa, sepanjang hayat. Makanya ibu kita sama-sama jaga anak kita ya, jaga banget ya. Selanjutnya otak anak ibarat oleh tubuh. Apa yang kita pahami ini akan tumbuh dan hidup dalam diri mereka. Tadi yang sudah dilihat. Maka tanamlah
membiarkan bibit racun seperti pornografi memasukinya. Ya, mau dibilang ya kita bentengi dengan ini, dengan salah satunya ini dengan cara kita belajar, mungkin nanti dipraktekkan kawan-kawan. Tapi kita, saya pribadi susah dalam prakteknya. Tapi kita belajar jangan, insya Allah lebih ketika kita berusaha, Allah ridhoi, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada. Nah, kebutuhan utama anak dan apa sih? Kebutuhan kasih sayang yang terlihat. Kita nggak menunjukkan kasih sayang sama Ananda. Dengan cara apa? Pelukan, Masya Allah. Iya, pelukan itu apa? Ketika kita memeluk seseorang, itu pelukan itu mengeluarkan hormon namanya oksitosin dan hormon endorfin. Itu yang keluar adalah hormon yang menyenangkan. Itu tidak hanya bagus untuk otak anak, tapi juga bagus untuk yang hipertensi, loh. Suami yang hipertensi, itu lu ibu-ibu, peluk, ya kenapa? Nah, kita dipeluk. Itu ada penelitiannya, ibu, beneran ada penelitiannya. Bahkan pernah baca satu buku psikolog. Jadi konseling yang kecilnya sebenarnya solusinya kayak pelukan. Jadi anaknya tantrum, nilainya jelek, nggak mau belajar, ternyata solusinya hanya betul pelukan. Misalnya kita punya anak tiga nih, anak pertama, kedua, ketiga. Yang kedua ini berderetan. Anak pertama kita perhatiin enggak? Yang diperhatiin. Nah di situ biasanya si anak karena nggak diperhatiin jadi capek. Yang dipeluk ada lagi. Yang diperhatiin ada lagi. Kita akan dibilang nakal banget nih, kemudian banget nih, yang adanya padahal itu sedang cari perhatian. Yang dulu dia hadir baru seorang diri, dia tadi peluk, dimanja, tiba-tiba harus berbagi loh. Ya kan? Ibu ini kalau sudah harus berbagi, pasti kan ada berontak di situ ya. Makanya wajib ibu titip ya, tiap hari peluk anaknya ya. Tanya anaknya pulang sekolah gimana? Gimana pulang sekolah nah? Di sekolah belajar apa aja? Kayaknya kalau di sini rata-rata begitu semua ya. Nah, kalau anaknya udah gede pun, kalau misalnya anaknya laki-laki, kita peluknya dari samping. Ya, kalau anak laki-laki itu dari samping. Ya. Kalau perempuan dari depan. Oke. Kemudian pendampingan dalam mengelola emosi. Tadi saya bilang, prefrontal cortexnya belum matang, jadi kita harus mendampingi. Yang mendampinginya harus matang nggak emosinya? Ya, kitanya juga harus kalau kitanya lagi nggak tenang, gimana mau ngatur emosi anaknya? Yang ada berantem, ya, yang ada berantem. Jadi kita harus regulasi dulu emosi kita. Kalau dalam Islam berdiri dulu, ya berdiri dulu. Kalau lagi berdiri duduk dulu, ini supaya turun dulu. Ya, karena anak gen alpha ini mintanya didengar dulu, bukan langsung dicetar. Ya begitu ya. Pokoknya didengar dulu. Selanjutnya kebebasan dalam dirinya. Maunya diberi ruang. Menurut adik gimana? Maunya diberi ruang. Saya pernah masalah itu ternyata berantem katanya di sekolah. Tapi saya nggak tahu. Bilang, saya kata saya, Bun, ini nggak tahu ya, Mas kemarin berantem ya. Bu, saya tanya Mas Pak. Dia bilang, nggak apa-apa, nggak mau cerita. Saya nggak maksa. Saya bilang, Dek, Bunda nggak akan tanya lagi. Kamu kapan silakan cerita. Jadi nggak usah dipaksa, jangan dipikir. Ya kan, dia ketika dia siap, dia akan dia punya ruang sendiri, dia akan cerita ke kita. Jangan jangan biarin aja dulu ya. Biarkan dulu dia beri ruang dulu ya. Tapi masa itu masa dan kata-kata dua pribadi yang berbeda. Kita semua punya anak pasti beda-beda ya. Nah, apakah ini termasuk anak yang nggak perfeksionis masa? Kalau kata-kata itu nggak busuk gitu.
kalau masalah itu maunya tertib, dia nggak akan melawan kalau nggak diganggu. Nah itu begitu. Tapi suatu saat pernah handphone abangnya dibanting sampai pecah. Handphone abangnya dibanting. Saya tanya kenapa deh, kok sampai kayak gitu? Kan dia tahu kalau lagi marah di semua yang nanti bisa gitu. Terus saya bilang, harga diri dia injak. Jadi injak. Nah abangnya ini kalau nyuruh pasang, sementara masker itu nyuruh pasang. Jadi bagi dia itu nggak dibuat gitu. Bahkan kalau kita punya anak banyak itu kita dapat quality time dengan anak yang muda. Kita cuma jalan keliling komplek. Nanti supaya keluar tuh atau anak-anaknya. Saya pernah ajak masa di jalan keliling komplek berdua. Padahal cuma ngajak makan apa-apa. Kalau yang satu lagi di Bogor pesantren. Jadi jalan lagi berdua. Kayak ini yang dua ini. Saya kalau mau ngomongin, ngajak satu-satu, nggak dua-duanya. Jadi ketahuan anak-anaknya. Emang kamu ngomong, kalau punya anak itu dinasehati. Kenapa? Ada yang teman diintimidasi. Coba dia disuruh guru terus ditakut-takutin, nanti nggak ditemenin. Dia bilang intimidasi. Jadi kalau mau tahu apa sih keluhan antara adik dan kakak abang, itu coba ajak quality time berdua dulu. Ajak dipraktik supaya keluar unek-uneknya, supaya enggak jadi dendam. Ada kan suka di medsos itu antara adik kakak dendam, ya kan? Supaya enggak ada dendam. Jadi kita bisa cari solusi dengan mungkin. Kemudian keseimbangan digital dan relasional. Tadi sudah dijelaskan ya, keseimbangan digital dan relasional itu seimbang antara teknologi dengan kehadiran kita. Anak itu tidak hanya butuh materi, tapi juga butuh kita, butuh perhatian kita, kasih sayang kita, ya, butuh didengar, butuh dipercaya. Ya. Kadang kita nggak percaya sama anaknya, nggak percaya, tapi kadang-kadang suka masa gitu. Itu kadang-kadang kan cuma bercanda. Ini begini saja. Makasih, ya Pak, benar Pak. Padahal itu nggak boleh begitu. Jadi kita harus support banget. Selanjutnya teladan bukan ceramah. Rasulullah juga bilang, Rasulullah pernah berkata ya, pokoknya kita harus kasih teladan buat anak-anak kita. Nyuruh sholat, ditanya belum? Oh, ya, itu harus diajak. Kita nyuruh sholat, ditanya utamakan sudah sholat atau kita pakai anak aja, bunda mau sholat nih, yuk sholat bareng-bareng. Jadi nggak bisa kalau anak gen alpha ini disuruh tanpa dikasih tindakan. Misalnya kita bilang begini, udah nurut aja sama orang tua aku udah banyak makan asam garam, nanti jawabnya apa? Hipertensi tidak. Ya, nggak bisa dijelasin begitu. Tapi terus dijelasin kenapa sih dia harus sholat itu kita itu kewajiban sama Allah menciptakan kita untuk menjadi syukur kita butuh Allah nggak butuh kita. Makan aja itu kita kasih nafas hidung terbelah aja kita udah luar biasa kebutuhannya, apalagi dua-duanya syukur kita perkembangan kita sama Allah dengan cara kita sholat. Jadi jangan cuma diskusi, tapi dijelaskan dan diberi teladan. Dan apa bukan generasi yang susah diatur, tapi generasi yang butuh didekati dengan cara sesuai zamannya. Maka kadang ada judgement antar generasi. Gen Z nih, generasi kebelakang. Sebenarnya nggak boleh begitu, namanya judgement. Kan setiap orang kan beda-beda, ya nggak? Ketika di judgement seperti itu, kadang-kadang akhirnya secara tidak sadari, lama-lama kalau sering mendengar, akhirnya ngikutin semuanya, ya kan? Kenapa boleh seperti lanjutnya? Nah, tantangan nyata gen alpha ini yang serem banget. Ini saya lakukan berdasarkan data konselor, data orang-orang yang datang psikolog. Ini bukan menakut-takuti, tapi ini benar-benar nyata.
terpapar pornografi sejak dini. Anak-anak main game, nggak niat mau nonton porno, tapi tiba-tiba itu sangat acceptable banget, jadi sangat mudah. Jangankan anak-anak, ibu mertua saya buka ini lihat rekam berarti nggak ada niatan acara bagi baju kemarin. orang tua kayak tahu sudah belum Baik, kalau bagi ayah lu pernah ikut? Bagi ayah pernah ikut deh. Bagi ayah pernah ikut. Yang membuatnya itu bayarannya tuh dolar. Baru kemarin Besar sekali. Iya. Merusak generasi kita. Ya. Ini sangat mengerikan. Saya bilang tadi, ketika kita tidak hadir di situ, sekarang ada namanya child grooming. Child grooming dulu. Child grooming ada yang dengar? Pernah tahu? Child grooming itu predator seksual mendekati anak enggak langsung ke sini dia. dengan cara pelan-pelan. Jadi nggak dipaksa. Dia langsung kesimpan ke laptop. Caranya gimana? Karena tidak ada perhatian orang tua, tidak ada kasih sayang orang tua. Si om-om ini datang, bisa om-om, bisa remaja, bisa pemuda gitu ya, deketin dengan cara kasih perhatian, ngasih coklat. Ya, benar kayak sugar baby ya. Sugar baby kayak ngasih makan, terus udah gitu perhatiin banget. Di rumah nggak dapat itu. Tapi orang seperti itu yang diperhatiin, yang didengar, baru ngomong tidak dijudgment, benar-benar diperdengarkan, pokoknya benar-benar jadi mulai tentukan tangannya. Dan katanya awalnya, jadi kalau kayak gitu kira-kira berontak nggak? Udah. Bahkan di ruang publik yang rame begini bisa terjadi, karena dia tidak akan berontak korbannya. Karena merasa nyaman, merasa apalagi untuk mohon maaf ya, misalnya broken home ya, ibunya sudah sibuk mencari nafkahan, nah itu mereka akan hadir di situ. Banyak kejadian-kejadian yang namanya child grooming itu, jadi tidak dipaksa, tapi karena dia mendekatinya banget, dia suka. Nanti ibu cek deh, child grooming di TikTok kayak gimana deh. Itu benar-benar seperti itu, dan itu sangat mengerikan karena anaknya akan suka, dia nggak akan berani lapor karena dia menyukai, karena dia nyaman. Oke. Selanjutnya, normalisasi LGBT di media. Suka nonton nggak Mira video-video di TikTok itu? Kok jelas-jelas sih kalau laki-laki ini ketimpangan, pakaiannya mendukung semua, ya kan? Jadi saya bilang tadi, frontal cortexnya belum matang, jadi dia di situ gamang. Ini tuh lumrah, ini tuh wajar, atau ini memang jelas-jelas tidak boleh. Jadi antara hitam dan putih itu tidak bisa dibedakan. Ya, jadi bukannya dihujat, kalau zaman dulu mungkin akan dihujat ya. Malahan ada idolanya, kakak bikin lagi dong videonya, kakak bikin lagi dong videonya. Nah itulah ya. Kalau anak main bola kita tak perlu dampingin, tapi kalau main handphone itu kita harus dampingin, karena begitu. Ya, dia biasanya kan kalau menyimpang-nyimpang itu bikin lucu-lucuan, ya kan? Lucu-lucu sebenarnya itu apa ya? Merusak otak dia, ya kan? Secara tidak disadari dia akan abu-abu antara hitam dan putih. Dia tidak lagi mengenali mana gender laki-laki, mana perempuan. Di situ kita bisa ceritakan kisah-kisah tentang Nabi Lut, ya. Diceritakan bahwa itu nggak boleh. Ya. Oke, selanjutnya, jam tidur tidak teratur. Ini yang kalau yang kecanduan gadget itu, game itu, yang tidurnya jadi tidak teratur. Karena sinar biru itu bikin nggak ngantuk. Tahu-tahu ngejoplak lagi masuk rumah sakit. Ya, dia tidak bisa mengaturnya. Kemudian, risiko bunuh diri dan depresi. Tahu nggak yang kita Marvel Factor ini tahun 2024. Tahu ibu-ibu karakter .ai tahu nggak? Kalau bisa itu di handphone Amanda ya. Ada nggak karakter .ai? Karakter .ai itu jadi sebuah AI yang bisa mewujudkan gambar idolanya. Kalau
promnya sesuai, prom itu kayak tadi, tolong buatkan video, tolong buatkan foto idola saya siapa, itu akan muncul langsung. Itu namanya karakter.ai. Jadi itu sangat bahaya si Saul Setzer itu, dia mengidolakan siapa gitu, gamer siapa. Nah, dia ngecap di situ. Ngecapnya awalnya cuma iseng-iseng, lama-lama kayak pacaran sama Ekan. Sampai ngomongin yang masalah intim. Nah, ini kan bagaimanapun itu bot itu komputer, bukan manusia, ya kan? Jadi sayang-sayangan, misalnya sampai kecanduan banget sekolahnya terganggu dipanggil sekolah, kemudian pokoknya jadi menarik diri dari lingkungan, tidak mau berteman, itu dia. Akhirnya ibunya melarangnya menggunakan handphone. Tapi ini tadi, karena melarangnya terlalu keras, tanpa pelan gitu ya, dia merasa dunianya hancur. Dia merasa tidak perhatikan orang tua, dia merasa dunia itu tidak baik-baik saja untuk dia. Dia curhat di karakter AI-nya itu, dia curhatnya di WC. Dia melakukan bunuh dirinya di WC. Terakhir chatnya dengan bot AI itu, dengan karakter bot AI. Jadi dia bilang, aku ingin bebas, aku ingin pulang. Tidak dijawab sama AI-nya, pulanglah sayang. Udah, dia udah rusak otaknya, dia tidak bisa membedakan lagi antara nyata dan bukan. Padahal itu kan karakter yang dia buat, ya kan? Jadi akhirnya terjadilah bunuh diri. Ya, jadi bunda-bunda, walaupun kita capek, dimanapun kita harus tetap gimana caranya ya, kayak tadi ya, meregulasi emosi. Gimana caranya yuk sempatin waktu untuk peluk anak, dengerin cerita anak ya. Ini bukan aku takutin, tapi ini memang real terjadi. Kemudian algoritma dan krisis keyakinan, ateisme dan krisis keyakinan. Banyak juga yang jadinya krisis keyakinan. Usia 0 sampai 7 tahun kita sebagai orang tua kan harus menanamkan pendekatan nilai-nilai keislaman, ketauhidan ya. Tapi ini akan luntur kalau misalnya kita tidak dampingi terus. Karena media sosial itu sudah sangat luar biasa. Ya saya bilang tadi, jadi nggak bisa jelas bedain antara hitam dan putih, ya. Kemudian meningkatnya gangguan kesehatan mental. Ini sekarang psikolog konseling itu laris banget. Kalau dulu kita ke psikolog bikinnya udah gangguan jiwa. Kalau sekarang banyak. Kita lihat dari medsos bilang. Jadi lelah mental, kesehatan mental dia terganggu. Kita sekarang itu tuh ada jadi tabu lagi. Jadi banyak anak yang datang ke psikolog itu yang melakukan self harm, tau gak self harm? Uang barcode yang tidak sendiri sendiri. Dan itu banyak, di pesantren juga banyak. Jadi ikutin kalau kita tahu gitu ya. Makanya itu benar-benar harus hadir banget di situ ya. Nggak cuma hal-hal anxiety berlebih, jadi kecemasan berlebih. Tiba-tiba keringat dingin, tiba-tiba keluarnya nafas. Itu terapinya apa psikolog itu? Selain terapi MDR, mungkin DR, itu ada namanya terapi sama kan, butterfly. Perlu ditolong, itu penting ya. Entah dengan saat pasangan suami istri, dengan anak-anak. Kemudian nilai banyak dari sekarang ngomongin anak, banyak banget. Vitamin otak lagi, saya jangan vitamin otak keluar banget. Gara-gara nilai, gara-gara ibu menggantikan penghasilannya dengan gadget. Yang penting aman, anteng banget. Padahal yang dilihat apa? Ya kan? Kitanya udah tidur, boro-boro deh, ngomong tak gampang, gitu kan? Kalau udah membuat masalah, gitu kan? Tapi tetap lihat ya, ibu kita yang belajar bersama ini. Karena anak itu investasi yang tempat, ya, yang tahu kan, didoakan sama anak-anak soleh dan soleh.
Jangan sampai anaknya kita sayang, kita peluk, kita timang-timang, malah jadi mohon maaf jadi yang pakai baju abu-abu itu di pinggir jalan ya. Iya, silver gitu ya Allah, jangan sampai ya. Kemudian, pesode autism. Jadi, pesode autism itu menyerupai autism. Karena kita harus normal. Tapi bisa sama orang. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa tangani lebih dini, itu bisa sembuh normal. Kita jauhkan gadgetnya, itu bisa normal kembali. Tapi kalau kita tidak menyadari hal itu, anak ini akan mengalami autisme. Serupa autisme, tapi bukan autisme beneran sebenarnya. Karena dia satu tidak komunikasi bahas begini, itu yang membuat dia autis. Jadi kalau misalnya sudah ngomong begini, ada masalah kayak itu. Itu ya kalau udah parah banget kayak begitu. Nah, pokoknya gimana caranya deh membatasi pilihan. Mungkin sehari 2 jam dulu, kemudian dikurangin lagi. Bahkan saya di rumah sampai bikin catatan tulisan. Bikin tulisan karena udah bingung harus ngapain lagi. Karena gimana udah tahu cara ini itu yang biasa. Tapi anak bakal juga ayatnya nggak ada, tapi nggak gitu handphone. Ayatnya nggak ada, ambil lagi. Ya mungkin ayat setengah 3. Kemudian sudah penyertaan hemat suatu biasa kalau kata ayat pakai materai. Ada ayat ini yang kami sangat sayang dan kami banggakan. Apabila kami itu agar kelak menjadi anak yang sukses di masa depan. Apa dan ada apa belum kami lepas sampai kami mau memberikan secara langsung. Tapi kalau kami tidak bersama, ketika kalian kekayaan kalian akan kalian dengan mudahnya antara kami kalau ayatnya tidak ada. Kami melihat kami kalau ngambil lagi berarti mencuri. Sampai dulu jangan juga. Jadi kalau diambil berarti mencuri. Kenapa kamu melarang dengan saya? Pengaruh bahasa itu sangat dulu. Tidak hanya konten-kontennya, tapi juga pendampingnya. Saat ini banyak yang mau merusak dan mencuri kata kalian dengan formulasi yang akan kemudian baliknya lagi belum lagi yang kekerasan dari dia kepada banyak kekerasan juga. Nah, sehingga kita memutuskan membuat peraturan ada masa no budget setiap hari kecuali di hari itu. Atau katakan 1 jam karena dia ke office jadi kadang-kadang harus masuk ke rumah. Terus udah gitu ada info dari sekolah ya. Itu diperbolehkan dan dia kami kasih buat tantangan untuk membuat video interaktif video apa ya? Jadi memanfaatkan teknologi dia sendiri dia tuh jago teknologi tapi kadang belum paham dan ternyata cara menggunakannya. Jadi saya tantang dia untuk membuat video yang saya dapat menghasilkan buat dia sendiri. Alhamdulillah sudah 7.000 subscriber gitu. Makanya saya bilang apa boleh banget tutorial di sekolah buat teman-teman ya dia tersalurkan saya bilang tadi kalau misalnya melanggar berarti kamu sudah menghargai ayat ini. Alhamdulillah ini benar-benar bersih. Jadi dicoba di ibu tidak mudah-mudahan berhasil juga. Karena setiap beda-beda, anak itu beda-beda. Entah bagaimana kita ketemu dengan perintahnya. Perintahnya itu harus diatur. Kemudian selanjutnya cara menasihati gen alpha tadi tegas tapi lembut. Teknologi tetap boleh, tapi ada garis batas. Kemudian berani mendengar bukan hanya menasihati. Jadi dengerin dulu, jangan langsung banyak kali lebar, tapi didengerin dulu. Kemudian review dengan pendekatan anak. Tadi kalau belum salah harus dijelaskan. Kemudian dikasih teladan yang baik ya. Tumbuh bersama anak bukan merasa lebih tahu segalanya. Saya tadi
saya bunda ini banyak makan asam garam, udah ikut aja. Nah bisa begitu ya, tapi harus coba digunakan dulu dia berhak untuk dihargai kan. Lanjutnya, nah ini yang lagi tren nih, love language. Ada yang tahu nggak love language? Tahu ya, bahasa cinta, benar ya? Suami kita, masya Allah. Love language-nya ikatan, masya Allah. Oh, word of information ya. Jadi inilah love language. Masing-masing sesuai love language. Love language anak itu berbeda-beda. Kita tahu ya, bagaimana kita tahu anak ini love language-nya word of information. Atau digitalkan. Gimana caranya? Dengan observasi. Walaupun ada psikologi. Nanti kalau memang ada waktu, kita bisa minta psikologi, tapi dengan cara menjawab-jawab nanti ketahuan. Tapi ini apa nih? Nah, satu itu apa nih? Love language-nya. Quality time berarti anaknya kalau mau diberi kasihnya, ajak dulu mama bisa keluar, makan es krim. Ya, ajak dulu. Ya, kalau yang word of education itu dengan kata-kata. Ada anak kata-kata udah meleleh. Cuma anak kita juga. Ya, anak aja kasih tahu sama papanya, dibilang kamu aku pintar banget, gitu ya. Kalau ternyata mama aja itu, kalau yang bisa dikata-kata, itu bakal bikin meleleh nggak demi dia. Tapi kalau nggak keluar, baik aja, dapat gitu kan. Tapi kalau tetap, itu bikin benar-benar senang, bahagia. Ada nggak sih yang suka bilang, ibu hebat banget sih hari ini, itu enak banget. Anak itu, love language dengan kata-kata. Coba diobservasi, kita nggak yang begitu anaknya. Kemudian, isi kata, punya nggak teman apa-apa nyender. Ya, apa-apa entok. Nah, itu ada ya, ya. Ya, apa-apa entok itu yang namanya physical touch. Tapi hati-hati physical touch itu. Saya punya teman belum punya pesantren, udah tahu nih, tamunya itu pilih banget suaminya. Teman-teman punya banget gitu. Mau beli besar. Suaminya kalau datang semua aja. Pokoknya ya itu lah. Kalau itu bakal bisa itu. Nggak perlu dikasih banyak hadiah. Biar aja sudah gitu. Kalau mana maju, anak yang tipikal kasih itu dulu. Baru ngomong, ya. Supaya jangan sampai salah. Jadi harus aku bilang, kalau ada dua sebenarnya di setiap anak itu yang ada dua, dan cuma satu. Cuma nanti yang pertama siapa, yang kedua apa? Mungkin benar gitu. Pertamanya kita akan yang keduanya begini. Oh, itu masya Allah gitu. Ada kompetensi itu apa sih? Pelayanan, dilayani. Oleh datang yang namanya capek nih. Mama capek ya. Dibawa ini. Karena konser itu begitu, tapi pelayanan begitu. Maunya melayani. Misalnya acara begini, dia tidak yang gitu semuanya. Ada kayak gini. Ya gitu ya. Maunya melayani. Kalau punya pelayanan, kalau language pelayanan, dia juga sebenarnya ingin diperlakukan dengan orang lain seperti itu. Jadi ibu kan gak begitu. Kalau kita begini, berarti kita kalau planning pelayanan, kita deketinnya di ngobrol-ngobrol. Kata orang itu di PK Wabin itu
seperti gitu. Ini kan tahu loh, makan buku makan olehnya luar biasa. Ya, karena bang itu kan kami tahu nih, apa namanya adanya masih udah pada pulang, ini belum dijemput, itu sama itu pelayannya kasih tahu gitu ya. Jadi beliau ini memang pengalamannya luar biasa deh ya. Ya, jadi kalau orang yang tadi layanan itu kalau layanan berarti maunya juga dilayani ya, jangan dibohongin. Kemudian kita ini apa? Hadiah. Hadiahnya nggak perlu mahal bu, nggak perlu mahal. Ada tapi kita awal dan sifatnya begitu apa? Aku begitu buat ini bu. Jangan ya, dilihat juga ada. Ya, dilihat dihargai. Ini masih Allah dapat banget. Oh, lihat sih bang, Allah dapat banget. Itu dihargai dulu. Baru kalau ada kritik baru disampaikan. Jangan mengatakan ya, udah lihat dong, ya, udah lihat dong. Sama banget ya, udah, nah, ya begitu. Itu dia kalau kami saving gitu, dia pasti dikasih yang mahal, dikasih makan juga makan ya. Tapi dikasih yang aja itu baginya isi mewah. Kita cuma ngasih sekarang dulu. Wah, ini kedrajat 2.000 loh. Itu tuh bagus. Pakai siap dan ya, tapi harus diapresiasi ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini menasehati anak sesuai tahapan perkembangan usia. Yang tadi sesuai list, ini sesuai perkembangan usia. 6 sampai 6 tahun kata-kata orang tua. Kata-kata kata mama saya begini dong. Nah, inilah kita yang harus menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai ketauhidan, ibadah, teladan. Di sini masa-masa capek ya. Harus kita bergerak, kita lagi makan tiba-tiba itu benar-benar ini buat berarti banget bahwa itu bahasa dihargai, dicintai, dikawal. Jadi dia kan itu kata mama saya begini oh nah kalau itu waktu sampai 12 tahun apakah ibu guru ya kan kita refleksif dari sekolah alhamdulillah kita ada dapat ini di daerah ini guru-gurunya gimana? Karena itu akan berwarna kita. Yang apa guru-gurunya? Itu akan mewarnai anak kita. Karena kalau sampai lupa, ibunya bilang begitu, kalau gurunya bilang begitu, pasti bilang, bukan begitu, ya kan? Jadi ini Nawa mempengaruhi Ananda selanjutnya adalah guru. Jadi kalau mau titip nasihat ibu tolong hati ya, itu ibu gurunya. Karena dia dengarnya sama ibu guru. Nah, kalau usia 13 sampai 18 tahun, apa kata teman saya? Ya, ini masa-masa pubertas, masa-masa labil, ya. Jadi kita harus mencarikan teman yang baik. Dinasihati pelan-pelan, cari lingkungan yang baik. Karena di masa ini temannya sangat berpengaruh. Jadi punya ngomong apa aja, kalau temennya bilang begini, dia ngikutin temennya. Ya, pengaruhan pergaulan itu luar biasa. Jadi ditanamkan, dibimbing tuh prefrontal cortex yang belum matangnya tuh. Nah, contohnya baik, banyak orang yang kamu kena padahal kamu gak melakukan. Gara-gara menolong teman kamu, ya. Selanjutnya, 16 sampai 20 tahun hampir berdekatan dengan kata-kata saya. Ada kata-kata saya, egonya mulai muncul. Gue udah tahu segalanya. Kenapa sih gue tentang gue? Gak mau dipatah. Dia merasa dia udah bisa, dia udah mampu, dia udah lebih tahu. Nah, di situ kita fungsinya mentor aja, coaching aja, nggak bisa perintah nasihat dengan banyak tuntutan, tapi di coaching. Emang udah kalau kamu melakukan itu, emangnya nanti gimana konsekuensinya? Jadi ditanya tuh sebab akibatnya nanti. Jadi cuma kita mendampingi, coaching aja, coaching. Jadi mentor aja.
nggak bisa dia suruh nurut, tapi udah masanya pendampingnya. Nah, 21 tahun ke atas, apa kata Tuhannya? Kembali kalau ada masalah mendekat sama Allah. Ini terjadi kalau di masa-masa sebelumnya itu, pembekalan kita kepada anak itu kuat. Kalau nggak kuat agamanya di bawah, di masa 21 tahun ke atasnya, bukan kata Tuhannya nanti. Ya, jadi kita sebagai orang tua nih, benar-benar banget ya Allah. Ini kan investasi dunia akhirat kita benar-benar masuk surga kan gak gampang ya. Jadi ini kita benar-benar yang harus melatih diri supaya nanti 21 tahun ke atas mengikuti apa Tuhannya. Apa-apa. Innallaha ma'ana gitu ya. Ada tuh salah satu psikolog yang kuliahnya di Pakistan. Pesan ayahnya selalu begini. Nah, dimanapun kamu berada, Tuhan kita sama. Ketika kamu melakukan, ayah tidak tahu, tapi Allah tahu. Jadi kamu ketika sulit dimanapun, Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Allah itu selalu bersamamu. Apapun kesulitannya, tetap dari sama Allah. Jangan sampai Allah cemburu, ya kan? Jangan sampai Allah marah. Sayang sama Allah, dekat sama Allah. Kalau video bisa ya fotoin ya. Prinsip orang tua jangan udah utarakan sebenarnya kita belajar ya. Kita simpulkan di sini gimana tadi hadir secara emosional dan fisik. Bukan fisik aja kedekatan, tapi sibuk main gadget sama sekali. Tapi hadir di situ. Bikin rutinitas yang mana ini nih? Bisa kualifikasi di jam berapa? Nggak harus kuantitas, nggak harus banyak. Yang penting berkualitas. Misalnya satu jam sebelum tidur, 54 menit. Atau pulang sekolah, istirahat terus pulang sekolahnya habis istirahat ditanya, aku ngapain aja di sekolah? Kira-kira, kalau saya suka nanya guru favorit kamu siapa? Pelajaran apa yang kamu sukai? Jadi bahas apa? Itu ditanya. Pokoknya bikin kualitas, jangan sampai orang lain yang hadir mengisi kekosongan itu. Kita yang harus ada di situ. Di bel, pokoknya harus disampaikan Anda ya. Komunikasi dua arah bukan ceramah sepihak. Ya tadi diajak dialog itu apa? Karena generasinya udah beda sama generasi kita dulu ya. Jadilah anak sesuai zamannya. Kemudian menanamkan nilai agama dengan cinta bukan ancaman. Ya, sholat nanti dosa, sholat nanti masuk neraka. Itu nggak boleh. Itu dijelaskan kita. Kemudian memberi batasan yang jelas dengan kasih sayang. Tinggal bersama anak bukan merasa paling benar. Ya. Kita juga orang tua harus masih boleh belajar dari anak kan? Ya, jangan jadi hakim buat anak, tapi jadi pendamping. Ya. Karena anak ini amanah yang luar biasa dari Allah. Kita jadi harus juga luar biasa bekerja untuk belajarnya. Ya, supaya nanti buahnya akan baik nantinya. Oke, selanjutnya. Nah, anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Kita bukan manusia yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang mau belajar, hadir dan mencintai tanpa syarat. Ya, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada. Ya, hanya setiap anak punya keunikan masing-masing. Ada 9 kecerdasan yang dimiliki manusia menurut Howard Gardner, ya, macam-macam. Jadi bukan caranya kecerdasan akademik, tidak kecerdasan namanya eksistensial. Apa tuh? Kecerdasan yang dia biasa dibilang sistem apa sistem? Ya, kalau gue itu dia istilahnya udah ke atas gitu ya, ke atas. Tidak kecerdasan juga, kalau di Howard Gardner. Ya dulu 8, kemudian tambah. Ada kecerdasan interpersonal. Interpersonal itu kecerdasan biasanya psikolog, konseling itu kecerdasan interpersonal. Interpersonal apa ya? Suka refleksi diri, suka merenung. Ya itu namanya kecerdasan intrapersonal. Kalau interpersonal bisa baca bunda ini betul loh sebenarnya. Jadi pandai memahami perasaan orang lain itu kecerdasan ya bunda. Itu bisa dimaklumatkan jadi psikolog. Jadi tahu pribadinya gimana. Ya, semua orang
punya apa ya, kata hati yang kuat. Bagaimana kesadaran itu? Jadi jangan pernah terprovokasi ketika nilai akademik Anda tidak sempurna, masih bisa diperbaiki. Yang penting akhlaknya ini yang utama. Emangnya para dokter itu orang cerdas atau orang bodoh? Cerdas, tapi akhlaknya intinya akhlak. Tidak ada orang bodoh ya. Hargai anak kita sebesar apapun pencapaian. Ketika ngapalin Tuhan, itu bukan kayak gitu. Tapi ini seneng banget. Ini bakal berulang-ulang, namanya tambah lagi loh. Apa gitu? Berarti kalau tambah 2 kali, kita kayakin dengan bersih. Jadi dikasih support, bukan di judgment aja. Yang ada kalau kita dikasih tekanan terus, anaknya bukan berkembang, tapi tambah ini percaya dirinya kurang, dia nggak akan berusaha lagi. Jadi dia kembali kamu nggak bisa, saya emang nggak bisa. Kata ibu saya juga, saya tuh nggak akan bisa kalau kamu. Nanti ini kadang-kadang ngomongnya ya, padahal dampaknya dari orang lain seperti kata itu buat anak kita tercinta, daging itu darah daging kita sendiri. Jadi hati-hati dalam berkata, ngomongnya juga doa. Ya boleh bagaimana ibu mau banget